belajar sambil bermain. Dolanan anak kan ada beragam fungsi ya, yang harus kita aktualkan kembali. Karena pertama fungsi komunal, jadi ada gotong royong, solidaritas, bermain, dan kemudian fungsi pendidikan tumbuh kembang anak. Karena dolanan anak itu mengelola jenis-jenis permainan yang sesuai dengan tumbuh kembang anak itu sendiri. Dan yang ketiga adalah mengelola apa yang disebut potensi-potensi lokal. Jadi orang bermain dengan misalkan gelagah, dari kelapa, permainan dari kelapa, dari pisang, dan pada akhirnya sebetulnya menciptakan ekosistem tumbuh kembang anak, tumbuh kembang nilai-nilai apa disebut lingkungan, nilai-nilai keterampilan, nilai-nilai kebersamaan, dan kemudian yang terakhir adalah menjadi bagian dari sejarah. Bagaimana sebuah bangsa itu ditumbuhkan lewat beragam jenis permainan itu, sekaligus apa yang disebut dengan nilai-nilai kesenian lokal. Misalkan kalau kita lihat ada pada tembangnya, bahasanya dan sebagainya. Jadi menumbuh kembangkan permainan anak punya peran yang sangat beragam. Dia tidak sekedar permainan, tapi dia nilai-nilai yang tumbuh pada saat itu, yaitu nilai-nilai keutamaan, solidaritas, nilai bermain. Kemudian yang kedua nilai tumbuh kembang anak, nilai keterampilan, dan nilai mengembangkan potensi-potensi material lokal, nilai kreativitas, dan kemudian nilai kesejarahan dan nilai sastra, karena ada nyanyian, ada bahasa dan sebagainya. Ada kesadaran untuk melakukan kembali dolanan anak, karena setiap komunitas budaya atau setiap budaya selalu menumbuhkan sejarah dolanan anak itu sendiri. Jadi di Indonesia banyak sekali potensi itu, dan selayaknya kita melakukan kerja bersama dalam fungsi paling dasarnya sebagai heritage saja dan sebagai sejarah, sebagai sastra. Itu tidak perlu dicibir ya, bahwa fungsi yang lain itu misalkan harus diaktualisasikan, itu perlu kerja bareng. Kemudian dikembangkan bentuk-bentuk permainannya, itu perlu kerja bareng. Tapi fungsi-fungsi heritage, fungsi sastra, fungsi seninya, fungsi seni suaranya, fungsi edukasinya itu sangat tidak perlu untuk dicibir. Bahwa fungsi aktualisasinya itu adalah persoalan kerja bersama, kreativitas bersama. Jadi untuk sahabat-sahabat taman siswa itu sebetulnya tiga hal utama, bahwa kebudayaan tidak selalu harus kebudayaan yang umum dan populer. Ada kebudayaan yang bersifat heritage seperti anak-anak, ada kebudayaan yang alternatif, penemuan-penemuan. Mungkin jumlah yang tertarik sedikit, tapi heritage itu berumur panjang dan selalu punya ekonomi. Kayak misalnya Italia, pariwisatanya ya dari heritage. Pada zaman krisis tidak diganti dengan supermarket, karena dia tahu pada usia panjang anak cucu saya inilah warisan yang terkaya dibanding yang lain. Jadi kebudayaan tidak hanya kebudayaan yang semata-mata populer, tapi ada kebudayaan bersejarah, tentang sejarah, dan atau yang heritage, dan ada kebudayaan yang bersifat alternatif, penemuan, percobaan. Kata Taman Siswa kan lahir dari gagasan, yaitu sebenarnya berpikir